Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami dari kelas anak-anak Kemayoran memang terlambat, harusnya bulan Sabat lalu. Oleh karena kita ada acara Kampore Pathfinder di Cibubur, jadi Sabat ini anak-anak kami baru akan membawakan acara. Biarlah acara yang kami bawakan ini boleh berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kita tahu pada triwulan lalu banyak sekali promosi yang dibawakan oleh negara-negara yang diperlukan, khususnya di divisi Afrika Tengah dan Timur, yaitu di mana mereka sangat banyak membutuhkan biaya untuk pembangunan rumah sakit, rumah dosen, dan pusat kebaktian anak-anak di Republik Demokrasi Kongo. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kolera
ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pasti ia dihukum mati. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah bagi Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki Yohanes 12 ayat 21. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Jesus, deep down in my heart. Oh, I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, 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 deep down, 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 deep down in my heart. Deep, 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 deep down, 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 deep down in my heart. Face to face, shoulder and shoulder, way to way, younger and older, walking together, building the kingdom of God. Oh, I love you, Jesus, deep down in my heart. Oh, I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, 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 deep down, 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 deep down in my heart. Deep, 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 deep down, 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 deep down in my heart. Face to face, shoulder and shoulder, face to face, younger and older, walking together, ruling the kingdom of God. Ada waktu untuk berduka. Afriku kenal cinta Tuhan. Kau baru dalam misi terbang bawa persembahan. Tolong anak-anak Afriku kenal cinta Tuhan. Kau baru dalam misi terbang bawa persembahan. Tolong anak-anak Afrika kenal cinta Tuhan. Kau baru dalam misi terbang bawa persembahan. Tolong anak-anak Afrika kenal cinta Tuhan. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, di Sabat yang kudus ini Tuhan, di mana anak-anak kami dari sekolah Sabat anak-anak bersama guru-guru mereka. Oleh karena Tuhan kami merasa bahwa acara seperti ini yang biasa dilakukan Sabat 13 oleh guru-guru mereka. Dan kini saja Tuhan mereka menunjukkan bagaimana mereka bisa dapat bernyanyi, mengutarakan hafalannya, bahkan tampil di depan ini. Jadi satu sangat kebahagiaan bagi kami orang tua. Bila mana Tuhan anak-anak kami ini dapat mengambil bagian walaupun mereka singkat dan kecil, tetapi merupakan satu kesenangan bagi kami bahwa anak-anak kami mulai dari usia dini mereka sudah dapat berani dan tampil percaya diri untuk mengambil bagian di depan ini. Berkati para orang tua, berkati juga anak-anak kami ini
Kiranya Engkau berikan mereka Tuhan kesehatan, pertumbuhan yang baik, bahkan berikan mereka kepintaran dari surga, sehingga Tuhan mereka juga mau diarahkan dan dididik oleh orang tuanya. Begitu juga para guru-guru yang sudah memberikan waktu mereka, tenaga mereka untuk melatih mereka di kelasnya, sehingga Tuhan guru-guru juga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami yang ada di gereja ini. Persembahan yang sudah kami berikan itu untuk proyek di Sabat 13 ini, sehingga Tuhan persembahan ini dapat membantu untuk mendirikan beberapa, baik itu perguruan tinggi, bahkan juga untuk bidang pelayanan, bahkan penginjilan. Kiranya ini dapat dilakukan dan digunakan oleh pimpinan kami untuk memasukkan akan Injil Tuhan di negara-negara, bahkan di pelosok-pelosok. Bapa di surga, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami pada hari Sabat ini, mengampuni akan dosa-dosa kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dalam acara khotbah pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus akan selalu menaungi hati dan pikiran kami bagi semua yang hadir, bahkan juga Tuhan bagi setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini. Inilah doa kami, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang sudah ditentukan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Ketika Seth mendirikan tendanya di sebuah kota kecil Wilbur di provinsi Free State di Afrika Selatan, seorang gadis kecil datang kepadanya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya mendirikan tenda." "Untuk apa?" "Saya ingin menceritakan mengenai Allah kepada banyak orang." "Bolehkah anak-anak datang juga, atau hanya orang-orang dewasa saja yang diizinkan?" "Kami akan sangat senang jika ada anak-anak yang bersedia datang." Segera 15 anak-anak datang untuk menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di mana sebuah tenda didirikan di kota mereka. Ke-15 orang anak
hadir setiap malamnya dan mendengarkan setiap firman yang disampaikannya. Satu hari mereka datang kepada saudara Seth dan bertanya, Anda berjanji bahwa setiap orang yang hadir setiap malam akan diberikan Alkitab. Akankah kami juga mendapatkan Alkitab? Betapa gembiranya anak-anak itu ketika mereka menerima Alkitab mereka. Ayah dari salah seorang anak-anak itu datang kepada saudara Seth dan berkata, terima kasih untuk Alkitab yang telah diberikan kepada anak saya. Kami berasal dari gereja lain, namun anak saya boleh bergabung dengan persekutuan Anda. Dia menginginkan demikian dan kami akan sangat senang dengan hal itu. Panggilan, jika kita mengetahui bagaimana caranya memberikan pemberian yang baik untuk anak-anak kita, bagaimana tidak Bapa yang di surga memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang memintanya. Matius 7 ayat 11. Persembahan dijalankan diiringi piano. Mari temui dengan kerelaan hati. Ya Tuhan Yesus yang kami sembah siang dan malam, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami 6 hari lamanya kami sudah melakukan segala pekerjaan kami dan segala aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Dan ini tibalah hari Sabat-Mu yang suci ya Tuhan. Kami bisa mengembalikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan, bisa membantu dan kerja-kerja yang baik. Bapa, kami berdoa khususnya jemaat Kemayoran di sini ya Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di sini ya Tuhan, yang sudah sempat memberikan ya Tuhan, dan juga yang belum memberikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang sama kepada kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Bapa, kami mengusahakan semua ya Tuhan acara kami pada Sabat ini ya Tuhan. Akhirnya kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Bekerja
ayat 8 yang bunyinya demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Selamat sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Selamat sabat. Apa kabar hari ini? Terima kasih oleh karena hari Sabat ini adalah hari yang bersyukur dan hari yang diberkati oleh Tuhan, dan mengingatkan kita kembali bagaimana peranan Roh Kudus atau siapakah sosok pribadi Roh Kudus itu, sehingga kita kadang-kadang lupa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengabaikan yang satu oknum ini, yaitu mengenai Roh Kudus. Mengapa saya katakan kita kadang mengabaikan? Bahkan di dalam doa kita sendiri pun jarang kita mengawali dengan doa itu dengan mengucapkan, meminta kecurahan Roh Kudus untuk menuntun hidup saya. Dan hampir saya dengar setiap doa yang dilayangkan jarang memohon supaya Roh Kudus turun padanya. Yang banyak berkat, tetapi memohon Roh Kudus hadir dalam hidup kita jarang, saudara. Siapakah Roh Kudus itu? Dalam Alkitab ada sebanyak 350 kali disebutkan. Bahkan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada sebanyak 262 kali disebutkan mengenai kata Roh. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, bagaimana kepribadian dan pekerjaan dari Roh Kudus itu? Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Apa kira-kira kepribadian dari Roh Kudus ini? Ada yang bisa membantu saya dengan sukarela untuk membacakan, saudara-saudara? Dia adalah sosok mengasihi. Bahkan dia juga adalah sosok menyaksikan, bahkan bisa berkomunikasi seperti layaknya kita berkomunikasi kepada yang lain. Itulah kepribadian daripada Roh Kudus. Lantas bagaimana pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Salah satu pekerjaannya sudah dibacakan, didahulukan dengan ayat inti. Yohanes pasal 16 ayat 8. Apa dikatakan tadi? Bisa dibaca kembali Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini saudara-saudara, kalau kita sudah mengetahui tadi kepribadiannya, sama seperti seorang sahabat, seorang teman, anak, orang tua mengetahui kepribadian seseorang, maka orang itu akan bisa connect, saudara-saudara. Komunikasi akan apa? Lancar. Sama seperti Pak Deki ini. Kalau Pak Deki saya tahu kepribadiannya, paling sedikit saya sudah mengetahui. Bahkan sama seperti di ilmu konseling, pelajaran pembahasan pertama ilmu konseling pranikah mempelajari masing-masing tabiat atau karakter daripada pasangan tersebut. Dan terbukti, saudara-saudara,
Kalau sudah kepribadiannya sudah saling sama tahu, maka hubungan itu pun akan baik. Salah satu pekerjaannya ialah membuat manusia sadar, insaf. Pekerjaan yang kemudian dia adalah sebagai penuntun, menghibur, bahkan juga memberikan beberapa ajaran agar kita manusia ini menghasilkan manusia yang baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak banyak kita sebagai umat Tuhan orang Kristen yang sering merenungkan betapa ajaibnya dan besarnya cinta kasih pekerjaan daripada Roh Kudus. Saya bertanya saudara-saudara, mengapa bisa orang kalau berbakti ketika dia bernyanyi sampai tidak terasa mengeluarkan atau mencucurkan air mata? Karena apa? Roh Kudus juga bekerja bagi orang. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang nyata sama seperti ayat bersahutan yang dibacakan oleh Bapak Joni tadi, bahwa malam itu sebenarnya Nikodemus hanya pengen tahu. Dia hanya penasaran sebenarnya siapa Yesus ini. Selain rasa takut yang dia miliki, dia bertemu dengan Yesus orang Yahudi. Dia penasaran mengapa orang lain, orang banyak mengamalkan, memberikan kabar bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu dapat membangkitkan orang mati, Yesus itu berbicara halus, Yesus itu berbicara lemah lembut. Awalnya Nikodemus hanya mengetahui dan hanya pengen tahu, saudara-saudara. Tetapi pembicaraan mereka bersama Yesus, Nikodemus dengan Yesus pada malam hari itu, dalam ada satu tulisan yang menuliskan Alfa dan Omega, dikatakan pembicaraan mereka itu pada malam hari itu sampai seperti mereka malam itu bertemu Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus melihat dan merasakan seperti tiupan angin sepoi-sepoi ketika dia sedang berbicara kepada siapa? Yesus. Dan akhirnya Nikodemus terinsafkan, saudara-saudara. Ada di sini pertanyaan, janji bahagia apa yang diberikan oleh Yesus mengenai Roh Kudus? Ingat ketika Yesus hendak naik ke surga, murid-muridnya galau, saudara-saudara, gelisah. Mereka akan berpisah dengan guru, dengan Yesus yang mereka cintai. Dan Yesus tahu dalam hati mereka. Dan Yesus tegaskan kembali, jangan gelisah hatimu. Bahkan dia katakan kembali, jikalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka dia, Roh Kudus, tidak akan apa? Turun. Saudara-saudara, ini yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan ada 5 janji mengenai Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada muridnya, bahkan yang sampai sekarang kepada kita, yang tentu kita juga menerima ini sebagai kebahagiaan. Yang pertama, 5 janji sama yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya, bahwa yang datang atau Roh Kudus itu, ia akan menjadi penghibur bagimu.
Saudara-saudara, adakah di antara kita yang lagi sedih galau hari ini? Mungkin kecuali pendeta Sinaga. Ya, bukan hanya tinggal saudara-saudara, tetapi bersama-sama dengan kita. Amin. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan saudara dan saya, tetapi wujudnya tidak kelihatan. Yohanes 14 ayat 17. Bahkan ia akan menjadi seperti Yesus. Ketika murid-muridnya merasa kehilangan, Yesus katakan, jangan kamu sedih, karena dia lebih dahsyat dari saya. Bahkan jikalau dia tidak datang, maka ini tidak akan terlaksana. Yesus berkali-kali menguatkan dan meyakinkan murid-muridnya bahwa yang akan datang ini lebih dahsyat daripada dia. Bahkan pekerjaannya pun lebih dahsyat, karena dia bisa sampai ke dalam hati nurani yang paling dalam. Dia dapat menjangkau manusia. Yesus tidak, saudara-saudara. Lebih daripada itu, ia akan membawakan tabiat Kristus, menunjukkan dan menyatakan kepada kita. Bahkan juga dia akan menguatkan orang untuk Yesus hadir di dalam hidup orang itu. Nah, itu makanya saudara-saudara, ketika saudara malam KKR atau malam apa itu datang pembicara panggilan, saudara-saudara kalau di daerah dimatikan lampu nih saudara-saudara, gelap ini, maka ada panggilan, aku dengar Yesus panggil. Pembicara, marilah saudara-saudara, maju saudara-saudara. Apalagi saya tahu di sudut sana bergumul saudara-saudara. Saya satu-satu orang lagi. Adakah di antara saudara yang hadir malam ini satu orang lagi untuk maju menerima Yesus sebagai juru selamat? Di situ peran Roh Kudus 2 kali lipat saudara-saudara. Saya membaca email yang dilanjutkan oleh Bapak Stefanus Wijaya. Waktu mereka masuk restoran ini, kebetulan pendeta Kuntaraf dan sahabat-sahabatnya ini ada satu meja mereka. Waktu mereka lihat masuk ini suami istri, pendeta Kuntaraf langsung lihat ini suaminya. Pendeta Kuntaraf langsung panggil, duduk di samping saya. Seperti lainnya, karena mereka kenal beberapa tahun yang lalu, ada mungkin belasan tahun yang lalu. Ya mungkin rada malu-malu di saudara-saudara, suami istri dia, mungkin dulu mereka tidak enak juga pendeta. Ini secara tidak kebetulan, oh langsung pendeta Utara. Ini bukan secara tidak kebetulan, tetapi kebetulan. Roh Kudus menuntut saudara duduk di samping saya. Memang betul saudara. Pendeta Utara undang mereka ke KKR, suami istri. Akhirnya mereka mengambil keputusan maju ke depan untuk dibaptis. Kesaksian istrinya, sebenarnya kami tadi ingin di restoran di kota sana, karena di sana ada langganan kami kepiting yang luar biasa, dia katakan. Tapi oleh karena macet atau apa, akhirnya udahlah mampir di sini aja, dekat aja, restoran yang dekat aja, jangan di sana. Ketemu dengan apa? Roh Kudus, saudara-saudara. Saudara juga yakin bahwa saat ini kita hadir di rumah Tuhan ini oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau memang janji yang sudah diberikan kepada manusia atau murid-muridnya tentang Roh Kudus, apa kegunaan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Apa kegunaannya, saudara-saudara? Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33.
Kisah 4 ayat 33. Kasihan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Manfaat atau guna daripada Roh Kudus tinggal dalam diri pendeta Sinaga, saya dapat berkuasa, saudara-saudara. Diberikan kuasa untuk apa? Bersaksi, untuk menjaga tetap kesetiaan dalam iman saya, dan juga berkuasa menjadi garam dan terang kepada saya. Kisah 1 ayat 8. Ini ayat biasa, saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Amin. kamu akan menjadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada syaratnya. Kalau Roh Kudus turun. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. ini saudara. Kalau Roh Kudus sudah ada pada kita, kalau setiap hari, setiap pagi awal doa kita memohon kecurahan Roh Kudus, maka sepanjang hari itu pun saudara-saudara, kita akan dipenuhi oleh kuasa. Amin. Jangan Pak ya. Amin. Terlebih dahulu mendoakan berkati Tuhan pekerjaanmu, berkati Tuhan usaha-usaha, cukupkan Tuhan kebutuhan kami. Bukan hanya itu saja, akan terjadi kegembiraan yang besar, keberanian yang besar, kuasa yang besar, bahkan kasih karunia yang besar, bahkan tidak kalahnya tanda ajaib yang besar. Untuk itu makanya hari itu akan berani saya menyatakan kesaksian siapakah Yesus itu kepada sahabat, kepada kenalan, kepada yang berada di samping saya, kepada yang berada di sebelah kantor saya, ruangan kerja saya, kepada siapa saja. Saya akan sanggup menyaksikan siapakah Yesus. Yang terakhir, saudara-saudara, kalau pendeta Sinaga selalu terakhir, selalu ada yang terakhir dari yang terakhir. Bagaimana kita menerima karunia Roh Kudus? Bagaimana, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelumnya saya akan membaca kutipan yang ditulis oleh seorang bernama Ellen G. White. Pekerjaan Roh Kudus dalam jiwa seseorang menyatakan dirinya dalam setiap tingkah laku yang merasakan kuasanya yang menyelamatkan itu. Jika Roh Kudus menguasai hati, hidup akan berubah. Amin. Bukan hanya itu, saudara-saudara, pikiran-pikiran penuh dosa akan disingkirkan dan perbuatan jahat akan ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati dan damai akan menggantikan amarah, iri hati, sukacita, dan wajah kita akan memantulkan terang dari surga. Kerinduan segala zaman, halaman 170. Sama seperti tema daripada Kampore tahun 2013, reflect your faith, pantulkan imanmu, saudara-saudara. Pantulkan. Apakah bisa saya mengadakan kebangunan rohani ini memantulkan iman saya kepada orang lain? Apakah saya termasuk salah satu anggota jemaat seperti di Barea itu? Orang jemaat di Barea lebih baik hatinya daripada jemaat yang ada di kota yang lain. Izinkan Roh Kudus
hadir dalam hidupmu saudara. Bukan hanya itu saja. Dikatakan di sini bahwa Alkitab memperlihatkan metode penerimaan Roh Kudus itu sama jalannya seperti apa yang disebut dengan falling in love. Apa itu orang muda? Jatuh cinta, berbunga rasanya. Falling in love. Ketika kita juga menerima Roh Kudus, digambarkan kita sama seperti waktu jatuh cinta Ibu Nur. Ibu Nur jatuh cinta kepada papanya dari mata atau dari hati turun ke mata? Nubuatannya digenapi ya? Digenapi kan Pak? Betul saudara-saudara. Tapi memang nubuatannya digenapi ya. Akhirnya yang ini jadi PP sekarang kan, pemimpin pelayanan perorangan. Saudara-saudara, kalau kita mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sama seperti orang muda yang jatuh cinta, nggak ada rasa menolak saudara-saudara. Ya. Dikatakan di sini, sesuatu perjalanan jatuh cinta dengan Allah. Bagaimana kita jatuh cinta kepada Roh Kudus, saudara? Karena cinta dimulai bersemi oleh karena saling tertarik. Kalau zaman seperti Pak Donung Kambeni, main mata saja saudara-saudara, sudah Kalau sekarang udah sering main mata saudara-saudara, orang-orang muda tidak perlu lagi main mata sekarang. Coba deh ya, apa sekarang Pak? Tanya pin. Makanya di perkemahan kemarin ada kesempatan antar remaja cari kenalan. Kayaknya Kak Riri yang lebih banyak ini kenalan ya. Karena bukan hanya PIN yang diminta saudara-saudara, semua Facebook, Twitter, semua rekening. Kalau ada mau rekening boleh, untuk rekening gereja maksudnya, bukan yang lain-lain saudara-saudara. Bagaimana kita saling tertarik? Ada suatu magnet yang amat halus, suatu rasa rindu yang dalam dan tetap untuk bergaul dengan orang lain. Langkah kedua ialah mendekatkan diri, karena pendekatan akan mengarah kepada saling menyerah, dan saling menyerah akan terbit kepercayaan, dan akhirnya kepercayaan akan berkembang menjadi program penyesuaian yang berkelanjutan. Bukti akhir dari kasih ialah kerelaan untuk mengesampingkan diri sepanjang hidup dan menyediakan tempat secara sukarela untuk keinginan, selera, dan kesukaan orang yang dikasihi. Enak, saudara-saudara. Ya. Dikatakan di sini bahwa itu harus apa? Berkesinambungan. Dikatakan di sini kutipan terakhir yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Ellen G. White. Jika kita mengikuti pola yang sama seperti itu pada zaman ini, kita akan mengalami hasil yang sangat luar biasa. Amin. Tidak ada batas kegunaan seseorang yang telah mengesampingkan diri dan menyediakan tempat dalam hatinya untuk pekerjaan Roh Kudus, serta yang menghidupkan suatu pola yang hidup berserah kepada Allah. Makanya saudara-saudara, kalau kita berdoa, yang pertama awal doa itu minta kecurahan Roh Kudus, agar Roh Kudus senantiasa selalu membaptiskan kita
kita setiap hari. Amin. Agar melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui penglihatan kita, melalui tindak tanduk kita, saudara-saudara, Roh Kudus tetap akan mengaudit kita. Yang terakhir, Kisah pasal 2 ayat 4. Itu teori homiletik, ilmu berkhotbah harus ada kesimpulan. Begitu Pak Yoce kan, yang pernah di kependetaan, harus ada kesimpulan di ilmu berpidato, saudara-saudara. Homiletik namanya. Ya. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya menggarisbawahi dengan kalimat mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau ini terjadi bagi jemaat yang kekasih, Roh Kudus penuh di ruangan ini, saudara-saudara, maka akan dapat mukjizat yang lebih dahsyat. Amin. Maka akan terjadi kebangunan rohani, dan maka akan banyak yang mau bersaksi kepada yang lain. Kalau Roh Kudus saudara izinkan untuk bertahta di dalam hati saudara, ajarkan saudara-saudara. Pada hari Sabat ini, biarlah kiranya Roh Kudus selalu hadir di dalam hati dan persatuan kita. Biarlah kiranya dengan adanya Roh Kudus, saudara-saudara, maka hidup yang penuh dengan putus asa, hidup yang penuh dengan kekurang keyakinan, itu jauh daripada kita. Tetapi setiap langkah kita, Roh Kudus akan kita minta untuk menuntun hidup kita, agar kita selalu berada di dalam kebenaran. Tuhan berkati saudara-saudara. Biarlah kiranya saudara mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup saudara dan menuntun kehidupan saudara. Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan atas firman yang telah disampaikan. Biarlah kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih memohon kepada Tuhan kiranya kecurahan Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita tetap jatuh cinta kepadanya. Berhubunganlah dengan Tuhan selalu, supaya Roh Kudus selalu menaungi hati kita. Baik saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, kita memberikan kepada Tuhan di mana kita rindu. Jiwa kami yang menang.
benar ya Bapa. Terkadang kami melalaikan akan pekerjaan Roh Kudus ini. Terkadang Tuhan kami lupa bagaimana kepribadian dan pekerjaan Roh Kudus. Yang nyatanya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan yang sangat halus, sampai menembus ke dalam hati nurani kami yang paling dalam. Dan itu tidak bisa Yesus lakukan pada waktu di dunia ini, karena dia memiliki keterbatasan ya Tuhan secara manusia biasa. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya melalui pengantaran Roh Kudus ini, melalui pekerjaan daripada Roh Kudus ini Tuhan, yang dapat untuk menuntun kami, untuk menginsafkan kami ya Tuhan, bahkan untuk menghibur kami dari segala pergumulan kami. Sehingga Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap tindak tanduk kami ya Bapa, bahkan dalam setiap doa-doa kami, yang pertama kami mohon adalah kiranya Roh Kudus akan tercurah dalam hati kami. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan, Engkau mengizinkan Roh Kudus itu Tuhan untuk tercurah dan membaptiskan kami setiap hari, agar kami Tuhan dapat dibaptiskan dengan Roh, sehingga Tuhan setiap hari melalui kehidupan kami, maka kami akan menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kami, bahkan sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang sudah dibuat oleh organisasi kami ya Bapak. Kebangunan rohani akan terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan Kau melihat umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan sudah datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Mungkin ada yang merasakan kurang sehat pada sahabat ini. Mungkin juga Tuhan ada merasakan sahabat ini oleh karena masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka diputuskan untuk mengambil keputusan yang baik. Engkau juga menjamah setiap hati yang hadir pada sahabat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengubahkan hati kami dari selama ini mungkin kami melupakan akan tugas dan pekerjaan Roh Kudus, sehingga Tuhan, sahabat ini kami akan mengizinkan Roh Kudus yang akan tetap dan lebih banyak untuk menguasai kami. Berkati semua teman-teman Tuhan yang hadir. Berkati juga Tuhan tamu-tamu kami yang sudah berbakti bergabung bersama kami pada saat ini. Bahkan juga anak-anak yang turut dalam ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai kami. Dan bila mana kami akan tetap berada di rumah Tuhan ini sepanjang hari Sabat ini, maka Tuhan akan berkenan bagi kami, dan Tuhan akan memberikan bagi kami kebaktian kami mulai dari acara sekolah Sabat sampai akhir khotbah ini menjadi kebaktian yang dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa serta anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi saudara dan saya akan menyertai kita mulai Sabat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Yesus.
terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Care grupnya mereka itu memang mereka lakukan di hari Jumat itu. Jadi yang sudah rumah ini nelpon siapa nih, berapa keluarga datang di sini. Program kita akan putar film ini bisa aja kita upload dari YouTube. Ya, YouTube itu apa sih? Misalnya kan saat ini kan programnya ini komunikasi itu kerinduan segala sama. Nah, kerinduan segala sama ini kan yang dibaca itu kan kerinduan segala sama, jadi per pasal. Nah, dari situ kita bisa kumpulkan beberapa teman, kita lihat itu, dan kemudian kita diskuskan apa, dan memang dari grup itulah yang mungkin ada inti yang bagus yang bisa. Iya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu